Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, tentu karena nikmat Allah lah kita semua dikumpulkan. Karena kasih sayang Allah lah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu, dan untuk mengamalkan amal soleh. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala kesempurnaannya telah disempurnakan pula untuk kita rezeki. Yang kita nikmati hari ini adalah karena izin darinya. Yang kita bersama dengan anak-anak, waktu yang dihabiskan itu adalah serupa titipan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya kalau sudah sang pemilik meminta, sang pemilik meminta kembali, tentunya kita pun harus juga siap dengan kondisi itu. Maka selagi sang pemilik itu memberikan izinnya untuk kita, maka insya Allah kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam sebuah riwayat ditemukan salah satu wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anak-anaknya, dikatakan Subhanallah wa bihamdi salatun ala kulli syai'. Kalimat Subhanallah wa bihamdi adalah pujian, yang kalimat pujian itu merangkum segala sesuatu. Wa yarzuqhu minal khalq, dan diberikan rezeki untuk khalq atau ciptaan Allah ketika kita mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau ilmu itu adalah rezeki, maka untuk mendapatkan ilmu perbanyaklah kalimat Subhanallah wa bihamdi. Kalau berkeluarga yang rukun, sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah rezeki, maka si suami dan istri perbanyaklah mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi. Ada yang berniat umrah, berniat haji tahun depan, karena itu adalah rezeki yang kita tunggu-tunggu, maka perbanyaklah kalimat Subhanallah wa bihamdi. Maka seorang ibu yang meminta kepada Allah dengan lisannya mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi, maka rezekinya dicukupkan, rezekinya disempurnakan. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita hidupkan pagi ini dengan kalimat Subhanallah wa bihamdi. Mudah-mudahan bertambah nikmat sehat, bertambah rezeki, bertambah anak-anak dijadikan anak-anak yang salih dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ibu-ibu semua yang saya cintaikan Allah, mari kita basahi lisan kita dengan sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita berharap syafaat. Dengan salawat kita berharap ditinggikan derajat kita. Dengan bersalawat kita berharap diampuni dosa-dosa kita. Karena begitu banyak tentunya kesalahan yang kita lakukan, baik itu yang kita sadari atau yang terlewat. Karena di antara kita ada kala kita taat. Di waktu subuh kita taat, di waktu zuhur lalai lagi. Di waktu asar kembali taat, di waktu maghrib ternyata lalai kembali. Ya, begitulah hati dia berbolak-balik sehingga kita sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah berupa ampunan. Maka kita membujuk Allah tentunya dengan kalimat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah ibu-ibu semua hadir pada majlis ilmu di pagi hari ini, setiap langkahnya diampuni kesalahan, setiap langkahnya didekatkan dari diijabah doa-doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ibu-ibu semua yang saya cintaikan Allah, di sore hari ini, di pagi hari ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, kalau tanggal 16 hari Sabtu pengennya buru-buru sore. Nah, ya. Karena udah biasanya banyak di jalan tuh, pada menuhin jalan. Ngajinya dibuat pagi biar sore bisa jalan. Masya Allah.
Ya memang kalau ibu itu harus pintar mengatur waktu kan begitu ya. Baik ibu semua, di pagi hari ini insya Allah kita akan tadabbur surah Al-Asr, yang akan kita sama-sama baca terlebih dahulu surah Al-Asr ini. Surah Al-Asr ini terletak di juz 30. Posisi surahnya setelah surah At-Takatsur, dan kemudian sesudah dari surah Al-Asr ini adalah surah Al-Humazah. Baik, yang membawa mushaf boleh dibuka. Ya, baik, kita sama-sama baca surah Al-Asr ini. Saya bacakan, ibu-ibu boleh ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, ra-nya ra tebal. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Baik, ada yang berkenan baca terjemahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Baik, alhamdulillah. Dalam surah ini tentunya memiliki hubungan dengan surah sebelumnya, yaitu adalah surah At-Takatsur, ya. Di mana dalam surah At-Takatsur dikatakan ayat pertamanya alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, dalam tatib surah, dalam urutan surah, nanti kita akan temukan munasabah atau hubungan antar surat. Jadi sebelum kita bicara surah Al-Asr, maka ini pasti berkaitan dengan surah sebelumnya. Di mana surah sebelumnya itu menyampaikan tentang perilaku orang yang bermegah-megahan, perilaku orang yang mencintai dunia, sampai dia masuk ke dalam kubur. Ada dalam satu kisah ini menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam bersafar dengan salah seorang temannya. Beliau memilih teman safar yang amanah. Di tengah safarnya, beliau meninggalkan sebentar temannya itu sendirian, sambil meninggalkan hanya kurang lebih 1 tangkup roti. Biasanya kalau di perjalanan, Bu, yang paling dicari orang tuh makanan. Betul gak, Bu? Ibu kalau mau ya taklim ini rihlah, jalan-jalan, pasti malamnya pada belanja makanan dulu. Betul gak, Bu? Iya. Termasuk nanti di mobil juga yang dicari makanan. Betul gak? Nah, kemudian
Baru ditinggal sebentar, ternyata teman safarnya itu sudah tidak amanah. Diambillah itu hanya satu tangkup roti itu. Nabi Isa alaihissalam tanya, ya, di mana tadi roti yang saya tinggalkan? Kemudian kata teman safarnya itu, dia bilang, oh saya nggak tahu. Ya, padahal nggak ada yang lain, cuma dia doang di situ. Ya, kemudian tentunya dengan izin Allah SWT, di antara satu kemukjizatan Nabi Isa adalah beliau bisa mengubah sesuatu itu menjadi emas, Bu. Ya, jadi ketika beliau keluarkan beberapa barang dari tangannya dan itu berubah seketika jadi emas. Ya, kemudian Nabi Isa bilang, ya, siapa yang menemukan roti saya tukar dengan emas. Nah, kalau saya tanya sama ibu semua, pilih roti apa emas? Tapi ibu lapar. Pilih roti apa emas? Tetap emas. Tanya nih. Ya, betul kan? Ya. Kalau sehat berarti pilihnya kan emas. Betul ya, Bu? Alhamdulillah masih pada sehat semua. Gitu kan? Pasti pilihnya emas. Walaupun lapar, tapi lapar bisa ditunda. Yang penting dapat emas dulu, kan gitu. Ya, ini Masya Allah. Ini kalau yang jawabnya roti, berarti emasnya udah jadi buat ganjelan pintu nih di rumah. Ya. Kemudian akhirnya dia pilih emas, dia pegang, kaget kan, emas Bu, luar biasa. Kalau emas 24 karat, warna kuningnya beda. Betul nggak Bu? Beda. Kalau karatnya makin dikit, biasanya warna emasnya itu lebih cenderung agak ke merah ya, agak cenderungnya ke situ. Ya, tapi kalau emas 24 karat, kuningnya itu dari jauh aja berkilau. Ini luar biasa. Kemudian akhirnya itu menggoda orang-orang di belakang, ingin ngambil emas yang di tangan orang itu. Ya benar nih, ada 3 komplotan, 3 orang. Dia ngamatin. Kita ambil aja tuh. Kita 3 dia 1, kalah dia. Benar, ditonjoklah orang itu yang lagi megang emas itu. Karena Nabi Isa sudah tinggalkan. Oh udah, temen kayak gini gak asik buat diajak safar. Roti aja diambil. Kan gitu kan? Oh, udah gak bagus nih diajak safar. Ya, kemudian akhirnya ditinggal pergi. Ya, dihantamlah yang 1 orang itu, diambillah emasnya. Ya, kemudian dia pegang emas itu. Ya, ini luar biasa, udah pindah tangan, Bu. Ternyata secepat itu harta tuh pindah tangan. Ya. Kemudian, ya akhirnya mereka bertiga pergi dari situ, menjauh sedikit. Udah dapat emas, baru bertiga ini berasa lapar. Nah, iya dapat emas dulu kan, baru tuh berasa lapar. Ingat perutnya keroncongan. Akhirnya yang 2 ditugaskan beli makanan, yang 1 jagain emas. Nah, ini luar biasa. Setan menghampiri 2 orang yang beli makanan. Kalau itu emas dibagi 3, kita kedapetannya dikit. Gimana kalau kita bagi 2 aja? Kan gitu kan? Terus gimana tuh teman kita yang lagi jagain emas? Kan dia nitip makanan. Kita kasih racun. Nah. Emang Bu, kadang kalau udah ketemu harta tuh orang bisa berubah Bu. Betul nggak? Betul, yang tadinya bestie, sampai katanya bestie total. Nah, udah ketemu emas, ketemu harta, bisa beda rupa. Iya. Akhirnya mereka sepakat, udah kita racunnya jadi makanannya. Nah, ketemulah tuh akhirnya. Ternyata setan menghampiri juga yang 1 orang. Ya. Dia bilang, kalau emas dibagi 3, dikit. Kalau kayak gitu buat saya aja sendiri. Nah, abis ini saya mau beli ini, beli itu dan lain-lain. Tuh daftar list belanjanya udah muncul. Ya, kayak kita Bu yang suka ninggalin di keranjang Shopee. Nah, masukin keranjang aja nggak dibeli-beli. Gitu kan? Ya, kayaknya seluruh perempuan begitu ya Bu ya, masukin keranjang aja tuh ya, Insya Allah. Kemudian akhirnya dia bikin jebakan untuk membunuh 2 temannya ini. Nah, begitulah perilaku harta tuh begitu. Akhirnya benar temennya datang ya, dia kena jebakan sampai mati.
2 orang tadi. Ini luar biasa. Mati, Bu. Ya. Nah, ya. Kemudian orang yang tadi baru dipukul tadi bangun lagi, dia sadar. Tahu hartanya diambil, berantemlah mereka. Mati lagi yang tadi tuh. Tinggal dia seorang. Akhirnya dia lihat makanan tuh. Udah mati semua dah. Saya yang pegang emas ini. Nah, dia ngeliat makanan di situ. Dia ambil, dia kunyah. Baru berapa kunyahan racunnya bekerja. Tergeletak di antara tumpukan emas itu ada 4 jenazah langsung. Nabi Isa balik lagi ke tempat tadi. Di antara emas sudah ada 4 mayat berjejer. Kata Nabi Isa alaihissalam, beginilah taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah dunia itu bekerja buat yang mengejar-ngejarnya. Masya Allah. Makanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi beliau mengatakan, ciri khas orang itu beda ngejar dunia sama ngejar rezeki, ada takarannya. Kalau ngejar dunia, ciri-cirinya 3. Mudah-mudahan gak ada di antara kita. Yang pertama, hammun lazimun. Apa, Bu? Hammun, pakai hak besar. Hammun lazimun. Artinya apa? Muncul perasaan gelisah, resah, susah. Pokoknya yang udah tuh semua tuh. Ya. Jadi gelisah terus sepanjang waktu itu dia. Mau tidur gelisah, bangun tidur gelisah. Ya, buka HP, ngecek rekening. Ya kan gitu kan? Lihat nolnya masih utuh apa enggak. Nah, ini kan begitu. Ini luar biasa. Maka ibu-ibu semua disebut hatta zurtumul maqabir. Orang yang omsetnya sudah 100 juta pengen 200, sudah 200 pengen 500, nggak habis-habis, Bu. Bahkan ibu, ya, ketika kita bertempat tinggal yang mungkin menurut sebagian orang itu sudah harusnya kita bersyukur, tapi kalau kita menjadi hamba dunia nggak akan habis, Bu. Yang 1 lantai pengen 2 lantai, yang 2 lantai pengen 3 lantai. Tadinya pakai tangga, katanya capek. Iya, dengkulnya makin lemes, pengen ya pakai lift, nah, kan begitu, nggak habis-habis tuh, terus aja, ya. Makanya nanti disebut hamba dunia itu hammun lazimun, ya. Dan di antara perkataan para ulama, di antara orang yang paling sengsara adalah orang yang mikirin terasnya tetangga. Nah, terasnya tetangga, roda mobilnya udah berapa? Udah 4 apa udah 8? Nah, ya, ini luar biasa. Dia mikirin teras orang tuh. Itu orang paling sengsara, Bu. Paling sengsara. Ya. Kemudian, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, kita lihat ciri yang kedua nih nanti. Yang dimaksud dengan hamba dunia, ya, yaitu adalah ta'ibun daimun. Ta'ibun daimun. Pakai ain. Ta'ibun daimun. Ya, artinya adalah capek terus-menerus sepanjang hari. Kulla yaumin. Sepanjang hari dia capek. Setiap hari dia capek. Bangun tidur, badan harusnya seger. Ini capek. Kemudian mau tidur, ngeluhnya capek juga. Ya. Ini luar biasa, Bu. Kenapa kok terjadi orang yang cinta dunia itu selalu badannya itu capek? Ya. Padahal hari ini kita sudah mendapatkan banyak kemudahan, ya Bu. Ibu kalau malas masak, tetangga ada yang suka bikin lauk sekalian banyak, ya Bu. Ini luar biasa. Saya tinggal di Pondok Ungu Permai, Bu. Mau jualan risol ada, yang jualan donat ada, nyampe rumah sampai depan pagar dianterin. Ada ongkirnya nggak? 0, free ongkir. Tuh, luar biasa. Maka kalau kita hari ini bilang capek, itu kadang juga malu sama orang tua kita dulu, ya Bu. Orang tua kita dulu ya rata-rata itu potretnya itu kan di ladang. Pagi sudah ada yang ke sawah, ada yang ke ladang. Anaknya berapa, Bu? 10. Ya, orang tua kita dulu tuh anaknya banyak-banyak. Disebut anak 8 tuh biasa. Benar nggak, Bu? Iya.
Baru inilah di generasi sekarang anak itu 2 juga udah capek. Iya Bu? Iya, ada yang 2 udah. Di sini ada yang masih mau nambah lagi? Mau, alhamdulillah ya Allah. Ya Bu. Alhamdulillah. Nih Bu, ustazah saya Bu, anaknya 10. Beliau itu setiap nambah 1 anak, nambah hafalannya 1 juz. Berarti kalau 10 anak, 10 juz. Ibu di sini rata-rata anaknya berapa? Ada yang 3, ada yang 4, 3, 2. Oh berarti 3 juz sama 2 juz nih. Ya, ini kan luar biasa. Ya. Jadi ciri khasnya hamba dunia itu ta'ibun daimun, capek mulu badannya. Kenapa? Ternyata yang bikin capek itu bukan fisik sebetulnya, tapi hati. Betul nggak Bu? Hati. Sekarang kita itu kan gampang ke distrak sama sekitar kita. Makanya nanti di antara penyakit hati itu kebanyakan memandang. Sehari kita nggak masuk untuk nggak niat untuk nyari apapun, tapi masuk informasi dari status orang. Ya, kemarin kita dapat kabar Po Alpa meninggal. Nah, tetangga bukan, ya saudara bukan. Tapi tahu nggak Bu? Tahu. Nah, kan gitu kan? Ya, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu semua yang saya cintaikan Allah, kalau kita lihat ya ternyata yang bikin capek itu hati. Ibu lihat nih, baru scroll sedikit. Teman ibu liburan pekan ini ke London. Padahal baru pekan lalu dia ke Jepang. Nah, kan gitu kan? Iya, pokoknya dari negara-negara aja dia muter, ya. Kita muter-muter dari kamar ke dapur, dari dapur ke teras. Maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, ya, di antara yang bikin itu lelah karena hati. Hati itu lelah disebabkan kebanyakan memandang. Nah, ya ini ada hubungannya. Makanya dalam kitab Fathul Qadir ya dikatakan hati itu ibarat telapak tangan yang terbuka. Nah, coba ibu buka tangan ibu sih. Tangan kanannya boleh diangkat. Oke, masya Allah. Sekarang ditekuk jari kelingkingnya, tekuk. Yang lain berdiri Bu. Alhamdulillah. Masih bisa? Alhamdulillah. Ada yang udah susah nekuknya? Yang lain jangan nekuk, ini aja yang kelingking aja nekuk. Alhamdulillah. Ya, ternyata cuma jari kelingking doang yang nekuk, nggak semua bisa ya? Oh, kan gitu kan? Nggak apa-apa. Sekarang jari manisnya tekuk. Bisa semua? Alhamdulillah. Ya, masih bisa lah. Habis ini makan bakso bisa lah. Sekarang jari tengahnya tekuk. Jari telunjuknya tekuk. Bagus. Jari jempolnya tekuk. Bagus. Masya Allah. Sekarang lihat. Ibu lihat jari ibu. Kalau dengan kondisi tangan kayak gini, saya kasih uang 3 miliar. Saya bagikan ke Almaratus Sholihah. Kira-kira ibu bisa nggak ngambil uang 3 miliar? Nggak bisa. Kenapa? 1, uang 3 miliarnya kagak ada. 2, sekalipun ada, saya mikir lagi, kayaknya kebanyakan banget buat dibagi, kan gitu. Yang ketiga, jangankan yang banyak, kalau tangan kondisi kayak gini Bu, yang sedikit juga nggak akan bisa diambil. Betul nggak? Jadi ibu semua, kata dalam kitabnya Fathul Qadir, hati yang selamat, yang sehat, itu seperti tangan yang terbuka. Artinya apa? Karunia di sekitarnya itu dia bisa genggam, dia bisa rasakan. Ya, kumpul begini nikmat kalau hati kita terbuka. Tapi kalau hati kita tertutup karena penyakit hati, maka kumpul begini rasanya kayak disiksa. Tuh, senyum tuh. Dia senyum palsu itu. Ya kan gitu.
Itu pura-pura baik itu, saya tahu tuh dalamnya. Nah, itu kalau hati kita kotor, nggak betah Bu, duduk kumpul lama-lama begini nggak betah. Dijamin nggak betah. Makanya ibu-ibu semua, hindari yang namanya penyakit hati. Itu akan menyebabkan kelelahan bagi jiwa. Makanya penyakit generasi Z, generasi Alpha, ditanya, kamu gimana kabarnya? Kak, aku lagi overthinking nih. Itu kan. Overthinking Bu, masih kecil juga tuh. Ya, ditanya lagi, kamu gimana? Kemarin pas ujian, aku ngerjainnya nggak bisa Kak. Aku kayaknya kena anxiety disorder nih. Begitu Bu, mereka itu self diagnose ya, artinya dia mendiagnosa dengan diri sendiri gitu. Ya, caranya apa? Mereka ngelihat kan kalau sekarang anak-anak tuh apa-apa nyarinya nggak di Google Bu, Chat GPT. Ya, ketiklah tuh di Chat GPT ciri-ciri anxiety disorder. Malam nggak bisa tidur, saya banget nih. Padahal jam 8 malam order kopi janji jiwa, ya lantas nggak bisa tidur. Ya dia self diagnosis sendiri tuh, ya dan lain-lain. Badan gemetar gitu ya dan lainnya, masya Allah. Jadi penyakit hari ini tuh penyakit mental. Mental itu berkaitan jiwa. Jiwa itu ada sangkut pautnya dengan hati. Makanya ibu, ada isyarat dari Nabi SAW. Nabi itu bahasanya lembut. Apa bedanya? Apa takarannya? Orang itu nyari dunia dengan orang itu nyari rezeki. Kata Nabi SAW, perhatikanlah burung. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Apa makna yang bisa kita tangkap di sini? Berarti kalau kerjaan itu harusnya berangkatnya pagi, pulangnya sore. Kalau ada kerjaan berangkatnya pagi, pulangnya pagi lagi, berarti sebetulnya bisa jadi yang kita cari bukan lagi berupa rezeki, tapi bisa jadi yang kita cari dunia. Sedangkan dunia nggak ada habisnya mau dikejar. Nah, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan surah yang disebut dengan surah At-Takatsur ini. Kemudian ciri yang ketiga. Nah, ciri yang ketiga itu adalah ya, hasratun lan tuqaddi. Hasratun lan tuqaddi. Kecewa tidak terputus-putus. Jadi setelah mereka gelisah, badannya lelah, kecewa terus-menerus Bu. Dikit-dikit kecewa, ya, alias punya penyakit sekarang gampang kecewa. Ketemu tetangga nggak disenyumin kecewa, kan gitu. WA temen nggak dibales kecewa, ya. Kepada pasangan kecewa, kepada anak kecewa, kepada orang tua kecewa. Ini namanya hasratun lan tuqaddi. Dia terus-menerus mendapatkan kerugian. Bisa jadi karena berupa harta ataupun hubungan. Nah, maka ibu-ibu semua, makanya ada di antara nasihat ya para salafus shalih adalah ternyata kasratul muamalah, kebanyakan bergaul. Kasratul muamalah, kebanyakan bergaul. Itu membuat kita itu akhirnya banyak melakukan kesia-siaan. Kenapa Bu? Karena kalau kebanyakan bergaul, akhirnya kita itu kebanyakan mencocokkan dengan orang. Ya, bukan berarti kita nggak boleh banyak bergaul, bukan. Tapi kebanyakan. Makanya kan kategori teman nanti ada 3. Ada yang sebagai gizi, ya, teman bagaikan gizi. Kalau ketemu semangat terus. Nah ya, Masya Allah. Saya belum hafal namanya satu-satu, tapi saya baru tahu ada Bu Ica, ada Bu Sinta. Ya, Cynthia. Ada Bu Cynthia.
Bu Sintia kalau ketemu Bu Ica inget, aduh belum sholat duha. Berarti Bu Ica itu udah jadi gizi. Nah, ibu kira-kira kalau ngelihat wajah tetangga ibu, teman ibu, inget belum sholat duha nggak? Gitu. Nah, ngelihat nih, aduh ya Allah saya tadi malam nggak qiyamul lail gitu kan. Berarti itu teman bagaikan gizi tuh Bu. Oh yang kayak gitu mah jangan ditinggalin teman begitu. Ya, nanti ada teman itu bagaikan obat. Kalau teman bagaikan obat, sekedarnya aja. Makanya kan dosis dari dokter, kalau nggak 3x1, 2x1. Betul nggak Bu? Jadi ada waktu seminggu ketemunya 3 kali aja. 3 kali 1 jam cukup. Kadang yang bikin permasalahan di antara pertemanan itu kebanyakan ketemu. Seminggu ketemu mulu. Ya, abis ngaji lanjut makan, abis makan lanjut nge-mall, abis nge-mall terus nggak berhenti. Makanya sekarang ya ada kemarin itu kami ketemu dengan salah seorang bapak ya di pengajian parenting. Beliau mengeluhkan, Ustazah, saya dosa nggak kalau ngelarang istri saya ngaji? Kenapa Pak? Istrinya dilarang ngaji. Istri saya ngaji, berangkatnya pagi jam 10. Saya pulang kerja dia belum nyampe. Ini istri saya mondok apa gimana? Ngaji nggak pulang-pulang gitu ya. Ini Masya Allah nih Bu, ternyata penyebabnya adalah kasratul muamalah, kebanyakan bergaul. Gitu ya. Akhirnya kalau kebanyakan bergaul kan kita banyak nyocokin Bu sama orang. Ibu kalau berangkat ngaji, pakaiannya kan akhirnya disesuaikan. Mana ya baju yang cocok sama ngaji? Nanti kalau abis ini langsung zumba. Ya. Betul nggak? Kostumnya beda nggak Bu? Beda. Bukan berarti zumba nggak boleh. Saya juga zumba lah Bu, buat olahraga. Bagus. Kan kita baca Quran juga nafas harus kuat. Cuma udahannya itu, sesudahnya itu, kalau olahraga aja, jangan tambah-tambah yang lain. Nah itu ya, kasratul muamalah, kebanyakan mencocokkan. Ya, kebanyakan mencocokkan itu berbahaya. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kita tersadar sudah masuk ke liang lahat, kita baru sadar ternyata kesia-siaan sudah kita lakukan. Kata Umar bin Khattab, perumpamaan orang yang ngejar dunia pada saat dia bermalam hari pertama di alam kubur, dia itu seperti orang yang bangun dari mimpi. Ibu pernah nggak mimpi lagi jalan-jalan? Ya, saya pernah Bu mimpi jalan-jalan ke Turki, lagi belanja oleh-oleh saya ambil nih katanya coklat apa Bu? Coklat Dubai, tapi belinya di Turki. Kan gitu kan lagi belanja, ya, udah bayar, baru mau buka, ya, coklat yang kita tadi beli, saya merasa ada yang nyolek-nyolek. Dek, bangun. Itu rasanya itu kesel ya Bu ya. Rasanya kesel, kita lagi enak-enak dibangunin tidur, itu kesel loh. Ya, ternyata kata Umar bin Khattab, orang yang selama hidupnya mengejar terus dunianya, maka ketika dia bermalam hari pertama di alam kubur, seolah-olah dia baru bangun dari mimpi. Ternyata dunia yang dia nikmati itu betul-betul hanya seperti setetes air di antara lautan yang ada di bumi ini. Nah, maka kita koreksi lagi. Sebelum kita bergeser ke surat Al-Asr, baru akhirnya ditegur sama Allah, wal asr, demi masa. Nah, ini luar biasa. Bahasa Arab itu masa atau waktu sebetulnya bisa menggunakan kata al-waqtu. Ya, betul Bu. Tapi Allah gunakan kata al-asr di sini. Ya, nama lainnya lagi al-asr. Nama lainnya nanti ad-dahr. Sama artinya waktu juga. Apa bedanya asar? Ternyata asar itu ada isyarat di waktu salat kita. Ada salat namanya asar. Betul Bu. Adanya di mana? Sore.
Dan di waktu sore ini kebanyakan manusia itu lalai. Salat yang banyak dilalaikan orang adalah di waktu asar. Benar, Bu? Karena badan sudah letih, sudah capek. Ya, ibu-ibu pagi, ini anak-anak, saya nggak tahu kalau di Jakarta. Kalau di Bekasi, kami sudah diberlakukan masuk sekolah jam 6.30. Sama, Bu. Ya, akhirnya anak-anak betul-betul memang bersiapnya dari subuh. Jam 5 sudah pada mandi. Ya, terus tergopoh-gopoh kita. Nganter anak, yang nyiapkan bekal, aktivitas orang tuanya juga ada, entah itu baik pertemuan orang tua dan lain-lain. Ibu ada jadwal pengajian, ya sudah sampai sore, habis antar anak dan jemput anak, pulangnya lemes, capek. Makanya banyak yang lalai itu di waktu asar. Nah makanya ditegurlah sama Allah, wal asr, ya demi masa yang manusia itu banyak banget lalainya. Nah, kemudian dalam surah Al-Asr ini menjadi panduan sebetulnya bagi hidup kita, Bu. Ya, yang pertama adalah dijamin oleh Allah manusia itu pasti rugi. Manusia itu pasti rugi. Kalau apa? Kalau dia ngikuti syahwatnya. Tadi kita ingat kisahnya bagaimana Nabi Isa dengan mukjizatnya berupa emas tadi, ya, Bu. Karena manusia itu cenderung mengikuti nafsu. Itu kecenderungan manusia. Bahkan kadangkala manusia nggak sadar. Ya, ada satu kisah. Namanya Makhol Asyami. Siapa namanya, Bu? Nah, sudah pernah dengar Makhol Asyami? Saya ulangi lagi, takutnya mic-nya nggak kedengeran. Namanya Makhol Asyami. Nah, Ibu udah pernah dengar Makhol Asyami? Alhamdulillah, dengar. Iya. Udah dengar berarti ya? Siapa namanya, Bu? Ya, itu ya. Kemarin saya tanya ke jamaah, ada yang tahu Fir'aun? Tahu. Ada yang kenal Fir'aun? Kenal. Nah, itu di mana itu Fir'aun nih? Ya. Kemudian Makhol Asyami ini seorang syekh. Seorang syekh itu ilmunya luar biasa, luar biasa. Ilmunya mendalam, ya. Beliau orang yang hatinya bersih. Bahkan kebiasaan beliau itu puluhan tahun salat qiyamul lail tidak putus. Dan setiap disebut nama Allah di tengah malam pasti matanya nangis, jiwanya bergetar, hatinya bergetar. Saking lembutnya Makhol Asyami. Kemudian suatu hari di siang itu, waktu zuhur, beliau salat di Masjid Jami. Nah, di sini kan juga ada Masjid Jami ya. Yang kita kalau sudah di Masjid Jami itu nggak kenal lagi. Karena bisa jadi bercampur dengan orang-orang luar yang safar, ya. Kemudian akhirnya ketika sholat di waktu zuhur, baru di rakaat pertama sebelahnya ini nangis, ya. Dalam hatinya Makhol Asyami sedikit terbesit, Bu. Ini ngapain orang sholat siang-siang nangis? Nah, ya dilanjutkan rakaat berikutnya, tangisannya makin kencang, bahkan bahunya itu sampai kelihatan bergetar. Sampai akhirnya di doa terakhir ba'da salat, tangisannya makin hebat. Kata Makhol Asyami, ini orang bisa terkena riya. Karena yang lain udah mulai memperhatikan. Nah, Ibu bayangin aja kalau sholat di masjid, di sini masjid apa namanya yang terdekat, Bu? Nah, Ibu lagi sholat, tiba-tiba sebelah Ibu gitu nangis. Ibu ngeliatin nggak kira-kira? Liatin. Ya orang pada ngeliatin. Makanya kata Makhol Asyami, wah, orang kalau mau sholat nangis malam gak ada orang. Tapi kok ini tengah siang bolong dia nangis, riya dia nanti. Wajar nggak kalau kita tuh sedikit ada terbesit begitu, Bu? Wajar. Ibu kalau ke sini awal niat berangkatnya tulus ngaji, ketemu teman di jalan. Ya, kerudungnya merah, bajunya kuning, kaos kakinya ungu bola-bola. Nah, kalau ini mah nyambung. Nyambung ini mah. Kan gitu ya. Kita tuh awal niat nih bersih nih, Bu. Bersih, Bu. Ya, bersih nih. Ya. Tahu-tahu di jalan ketemu orang. Kerudungnya merah, gamisnya kuning, kaos kakinya ungu bola-bola. Itu yang tadinya dalam hati tuh nggak ada apa-apa,
Ya, jadi terbersit kan. Ini orang nggak salah pilih apa? Ya, kan gitu kan? Ya, ini orang seleranya apa gitu kan? Apa bohemian apa gitu kan? Gitu ya. Maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah gitu ya. Maka akhirnya seorang syekh saja sampai terbersit tuh hatinya begitu. Kemudian imbasnya adalah di waktu malam, Mahol Al-Syami, syekh yang luar biasa ini, salat malam tidak bisa nangis. Ditunggu sampai hari ke-7, dadanya udah sesek, sedihnya bukan main, matanya sampai panas, tapi setetes pun air mata nggak keluar. Nih luar biasa. Ini ada nggak pernah ngerasain sedihnya bukan main tapi nggak keluar air mata? Itu sakit bu, sakit luar biasa. Sampai hari ke-14, hari ke-20, sampai hari ke-30. Baru di situ dia minta ampun. Ya Allah, entah apa salahku ya Allah. Kenapa aku tidak bisa menangis sampai sudah hari ini genap 30? Tolong ya Allah berikan kepadaku ilham yang aku biar tahu dosa mana yang harus aku taubati. Ternyata terlintas tuh sekejap tuh. Wah, jangan-jangan yang waktu itu saya pernah menuduh orang yang sedang menangis karena Allah, ternyata aku tuduh dia ria. Dia taubat di situ. Baru akhirnya Allah ampuni, hari ke-31 baru bisa nangis lagi. Tuh bayangkan bu. Jadi memang sebetulnya manusia itu benar dalam kerugian. Ya, baik dia bagaimana mengalokasikan waktu, baik bagaimana dia bahkan mengelola hatinya. Sampai akhirnya tuduhan yang dia lemparkan buat orang itu akan menjadikan dirinya rugi. Nah, maka kita harus berhindar nih dari ini. Ya, maka ibu duduk di sini adalah salah satu investasi terbaik buat akhirat. Kenapa? Karena ibu menjaga waktu dari kesia-siaan. Bu, 2 jam di dalam rumah, di kamar, selimutan, megang HP. Bentar, bener nggak bu? Iya, tadinya di TikTok mau cari ide kreatif 17 Agustus. Tadinya, kan gitu kan? Ya, pas di scroll ada Puji sama Ferel. Terus aja scroll terus. Habis. Makanya ibu hadir 2 jam di majlis taklim kita itu menyelamatkan akhirat kita. Jadi kalau ditanya mau kemana mas suami? Mau kemana bu? Mau kemana mam? Ibu jawab aja, mau menyelamatkan dunia akhirat saya. Itu udah memang betul pilihan ibu, ya. Karena artinya, masya Allah. Karena kita itu kalau tidak dalam kerugian, pasti kita dalam keuntungan. Itu udah pasti. Karena kalau Allah ciptakan khusr, kerugian, pasti ada tempat yang beruntung. Udah pasti. Nggak ada tengah-tengahnya. Ya, berarti ibu di sini dalam keadaan beruntung insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian apa yang tadi saya bilang menjadi panduan bagi hidup kita, yaitu adalah surah Al-Asr ini menggambarkan setiap manusia yang berinteraksi sama Al-Quran harusnya punya visi dan misi dalam hidup. Nah, saya tanya sama ibu semua. Ibu pas nikah sama suami alasannya karena satu visi misi bukan? Bukan. Karena apa bu? Karena ada yang karena dijodohin. Jamaah saya tanya, ibu dulu nikahnya kenapa? Saya ustazah, saya dijodohin. Sama siapa dijodohin bu? Sama orang tua saya. Umurnya beda jauh bu, 10 tahun. Sekarang ibu anaknya berapa? Anak saya 8. Ya Allah bu, dijodohin anaknya 8. Dijodohin aja anaknya 8. Ya, gimana milih sendiri? Ya. Jadi ternyata ibu, ya, kita itu mungkin dalam hidup akhirnya
Banyak yang punya prinsip mengalir seperti air yang mengalir. Ya, akhirnya apa? Pada saat air itu mengalir ke tempat yang kotor, kita akan lewati aja tuh. Ya, nggak ada juntrungannya, nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya di mana, nggak jelas. Akhirnya waktu 24 jam habis berlalu begitu saja. Padahal harusnya kita punya visi dan misi dalam hidup. Ini nanti buat ayat ketiga dan keempat. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Jadi yang pertama adalah visinya. Visi kita adalah beramal salih. Visi kita itu adalah amal salih yang mengantarkan kepada surga. Ibu-ibu semuanya pengen gak reuni kembali ke surga? Program utama Majlis Taklim Al-Maratus Sholihah adalah bukan sekedar jamaahnya banyak, bukan. Ini benar namanya Al-Maratus Sholihah? Ya, benar? Nah. Jadi Ibu, program utama Majlis Taklim Al-Maratus Sholihah adalah reuni kembali di surga. Duduknya kita begini, ini bukan di JGC doang. Sampai ke surga. Betul. Karena diantaranya adalah salah satu aktivitas ahlu surga nyariin temennya dulu waktu di dunia. Mana si Fulan? Oh di situ tinggalnya tuh. Di mana si Fulan? Oh di Jannatil Firdaus. Yang satu di Jannatil Ma'wa, yang satu di Jannatul Naim. Nanti ada tempat ketemu bareng. Ada. Apa bedanya satu tingkat surga dengan tingkat lainnya? Jaraknya seperti hari ini kita memandang bintang di langit. Itu jarak satu lantai. Ya, jarak. Tuh Bu. Kalau sekarang mohon maaf, rumah di dunia jangan dibanggakan. Paling lama manusia itu hidup 100 tahun. Tapi di Indonesia rata-rata nggak nyampe. Ya, rumah yang kita besarkan, yang kita rawat, yang kita hias, itu nanti akan menjadi miliknya ahlul waris. Ya Bu. Ya, kalau rumah mewah di dunia itu banyak kriterianya. Ada yang disebut rumah punya kolam renang baru disebut rumah mewah. Ada yang harus modelnya bagaimana, harus yang ada lift baru itu dibilang rumah mewah. Itu kalau rumah dunia. Kalau rumah akhirat cuma satu. Modalnya amal solih. Itu doang. Kenapa? Karena ibu semua, dalam satu riwayat yang saya temukan, ketika seorang jenazah itu berbaring di hari pertamanya, dia akan mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum di surga kita akan mendengar satu suara Allah. Ketika apa Bu? Ketika malaikat munkar dan nakir sudah selesai bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, dan lain-lain, amal solihnya nanti yang menjawab. Mulut udah gak bisa lagi mengasih alasan apapun, ya. Tinggal amal solih yang akhirnya menjadi jawaban dari lisannya. Kalau orang itu benar kesolihannya, kalau selama di dunia dia bertakwa kepada Allah, maka nanti Allah akan mengatakan, shadaqa abdi, jujur dia, benar dia imannya, shadaqa abdi, wa iftah lahu abwabil jannah, buka untuknya pintu surga. Jadi orang yang masih dikubur, pintu surganya udah kebuka. Nah, kemudian ada jamaah bertanya, Bu, emangnya ngaruh kalau pintu surga kebuka doang? Kan baru kebuka, belum bisa dimasukin. Nah, saya tanya sama ibu, ibu kalau mau masuk mall, ibu berdiri di depan pintu mall, udah kerasa ademnya belum? Udah, bahkan bukan ademnya doang, itu bau donat juga kecium. Ya kan? Itu kan luar biasa. Jadi ibu, nih bayangkan orang tua kita yang sudah wafat, atau siapapun yang sudah diwafatkan. Kalau dia orang yang solih, ya, maka kalau sudah terdengar kalimat Allah, shadaqa abdi, iftah lahu abwabil jannah, buka untuknya pintu surga, maka itu kubur yang tadinya sempit jadi luas tidak berujung. Yang tadinya gelap itu langsung terang benderang dengan cahaya. Jadi jangan kita itu terkecoh dengan pandangan mata.
Kalau orang dikuburkan, kita kan ngelihatnya sempit banget. Nanti gimana hidup kita? Tapi kalau kita salih selama di dunia, itu luasnya tidak berujung, Bu. Ya, maka ibu-ibu semua, kalau sudah mendapatkan abwabil jannah, biasanya nanti jenazah akan bilang, ya Allah, segerakan hari kiamat, aku sudah kangen sama istri dan anak-anakku. Ternyata dengan proses sakaratul maut yang besar, manusia itu nggak bisa lupa dengan episode berkeluarga. Makanya suami yang hari ini kita omelin aja, suatu hari bakal kita kangenin, Bu. Ini, Bu, luar biasa. Makanya jangan diomelin lagi ya. Ya, jangan. Luar biasa, nanti akan kita kangenin, Bu. Nih luar biasa. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah. Maka tujuan besar kita itu adalah amal solih yang mengantarkan kepada surga. Nah itu visi hidup kita. Jadi bercita-citalah masuk surga. Khususnya Jannatil Firdaus. Surga yang paling tinggi. Nanti akan satu atap bareng sama Rasul, sama para sahabat, para syuhada, para nabi, dan para orang-orang soleh. Di mana, Bu? Jannatul Firdaus. Jadi jangan lagi ada yang bilang, saya mah nggak apa-apa di pinggirannya doang. Nah, harus cita-cita yang tinggi, Jannatul Firdaus. Ya. Kemudian berikutnya gimana? Nah, supaya kita bisa masuk surga dengan amal soleh. Maka misi hidup manusia itu adalah dua. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Artinya nasihat itu pasti berhubungan dengan kebenaran dan kesabaran. Maka ibu dalam menasehati, kadangkala kita menasehati yang benar, tapi sabarnya nggak ada. Betul nggak, Bu? Nah, makanya pas mendidik anak, ya banyak yang merasa berat karena kesabarannya sebetulnya yang hilang. Nah, ibu bayangkan nih, tanaman ada yang butuh disiram setiap hari. Betul, Bu? Ada kadarnya nggak? Ada. Walaupun tanaman itu sangat butuh air, biasanya berapa ibu siram tanaman itu? Ada 1 ember. Nggak nyampe. Ya. Benar, dia butuh air, tapi takarannya jangan kebanyakan. Ibu nasehatin anak ibu supaya sholat, nak. Kamu mau masuk neraka, kamu mau nanti dibakar, kamu nanti mau disetrika badannya, kamu mau nanti, Allah itu luar biasa, nanti azabnya di akhirat nanti. Ini kayak ibu nyiram tanaman pakai seember. Ya, nanti pakai ngungkit lagi dulu mama kalau disuruh sama nenek sholat, nggak kayak kamu. Mama cuma nenek melotot, mama langsung sholat. Nah, kan gitu kan? Kamu itu mirip mama atau mirip papa? Jangan-jangan akhirnya si bapak keseret-seret. Kamu mah nggak mirip mama, kamu mirip papa. Ya Allah, dosa apa mama punya anak kayak kamu? Ya, Bu. Ya, jadi ibu-ibu semua, kita itu nyiram tanaman. Ibu nasehatin anak buat sholat, maka sekedar aja. Jangan seember ibu banjur, jangan. Itu pelan-pelan, sholat nak. Dah, jalan lagi, belum sholat lagi, sholat nak. Udah gitu aja lagi. Nah, ya Bu, ingat nih, sahabat. Nanti masuk kamar, subhanallah wa bihamdi. Tadi dia bilang, punya anak yang soleh, rezeki. Kalau mau dapat rezeki, baca subhanallah wa bihamdi. Ketemu anak mah, sholat nak. Masuk kamar lagi, subhanallah wa bihamdi. Ketemu lagi, sholat nak. Gitu. Terakhir itu Bu, saya kan juga ada anak yang lagi belajar sholat. Dia 9 tahun. Saya cuma bilang, Manda sholat, Yanda sholat, kakak sholat, abang sholat. Kita pengen masuk surga. Teteh nggak sholat. Emang Teteh nggak mau ketemu Manda sama Yanda di surga. Langsung dia ngambil wudhu, Bu. Buru-buru dia.
ternyata oh begini caranya. Ya. Setelah itu dia nggak pernah lagi saya suruh sholat. Karena dia tahu kalau mau ketemu di surga bareng lagi sholat. Nah gitu ya. Masya Allah. Nah jadi ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, bisa jadi ya kita itu sudah memberikan nasihat yang benar, tapi sabarnya hilang. Nah gitu ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada? Boleh? Silakan. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Iya, silakan, silakan. Tadi kan teman itu kan bagaikan gizi. Kemudian bagaikan ibadah, satu lagi. Oh iya, satu lagi teman yang bagaikan penyakit. Nah, jadi kalau ketemu nih Bu, aduh, saya kayaknya udah males deh untuk ngaji di Al-Mar'atus Sholihah. Sama, saya juga. Ya, berarti sudah jadi penyakit lah dia. Kalau kita sakit, kita malas, kita mundur, kita futur, cari yang bagaikan gizi. Ketemu teman yang, saya malas nih, kayaknya saya udah jenuh ngaji, udah lama. Datang, ayo Bu, kita nanti temenan sampai ke surga. Nah, pokoknya saya nyari ibu nyari saya. Oh udah, itu baru bagaikan gizi. Nah kalau yang bagaikan penyakit tadi, kalau kita ketemu, nah, yang ada kita makin lemah. Kita ketemu, Jeng, kita wajib ketemu Jeng hari ini Jeng. Kenapa? Ada lah. Nah, pas ketemu, tapi ini cuma situ doang yang tahu. Nah, ya. Maka ini kita sudah jadi penyakit. Nah, teman yang kayak gini bagaimana Bu? Kita yang obati. Bukan berarti dihindari. Kalau saya punya prinsip, setiap orang di sekitar kita tuh baik. Pasti ada kebaikan dari dirinya. Kalau dia ada keburukan, dia hanya lagi sakit aja. Maka teman yang baik adalah mengobati. Nah, gitu ya. Ya, cuma harus tahu kalau kira-kira penyakitnya udah parah, ganas dan menular. Nah, ini juga harus kita hindari dulu. Ya, mohon maaf gitu ya, Bu. Jadi kadangkala satu sisi berteman itu harus ada kesolidin ya, barangnya soliditas. Nah, tapi bukan berarti juga akhirnya kita bablas. Nah, soliditas perlu tapi jangan bablas. Itu ayo ketemu boleh, tapi kalau ketemunya udah di tempat-tempat yang kira-kira akan memunculkan maksiat, hindari. Nah, gitu, ya. Itu ya, Bu. Nah, Masya Allah nih catatannya lengkap nih. Iya, ada lagi yang lain? Ada lagi ibu-ibu? Ya, silakan. Ada dari Bu Ica ada? Nggak ada. Baik, karena ibu-ibu biasanya berhubung ngajinya sampai asar ya Bu ya? Biasanya ngaji sampai jam berapa Bu Ica? Biasanya jam 12-an. Jam 12-an? Oke. Jadi masih kuat nih? Masih kuat? Masih, Alhamdulillah. Ya, saya harus tanya dulu, kan kita harus sepakat ya. Nah, baik, ibu-ibu semua, kita akan lanjutkan terkait dengan apa doa supaya kita itu bisa tetap menjalankan hidup kita itu seperti hari ini kita mendapatkan nasihat ya Bu. Kadang kan jiwa itu pas dapat nasihat lurus, tapi pas kembali lagi ke rutinitas lupa. Nah, ya, maka ada doa yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan doa ini. Ya, yaitu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, sudah hafal belum? Nah, kita bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma, ya Allah,
A'inni ala dzikrika. Tuntun aku agar aku bisa mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memberikan ibadah yang sebaik-baiknya kepada engkau. Jadi kita minta Bu sama Allah supaya kita itu bisa terus ingat Allah gitu. Ya, karena yang melenakan kita itu kan pada saat kita sudah bertemu dengan rutinitas, bertemu dengan isi tas. Nah, bukan hanya rutinitas, isi tas, ya, yang akhirnya kita itu jadi lupa Allah gitu. Ya tadi peristiwa bagaimana emas bisa mengubah yang tadinya bestie akhirnya jadi bahkan musuh. Ya, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, yang kita jalani hari ini adalah yang sudah terbaik, ya, dan tentunya mengantarkan kita terus kepada Allah. Salah satunya, ada satu kisah gini, mungkin ada ibu yang pernah dengar. Ada seorang raja, dia itu senang sekali dengan buah mangga, dia kupaslah buah itu. Pada saat dia kupas buah mangga itu, pisaunya tajam, ya, sampai akhirnya membuat jempolnya itu hampir putus, Bu. Ya, pada saat dia ngebelah mangga itu. Kemudian dia panggilkanlah Perdana Menterinya. Biasanya kan ajudannya tuh Perdana Menteri tuh. Dipanggilkan. Perdana Menteri, tolong bantu saya obati ini. Kemudian kata Perdana Menteri itu, wahai Raja, sungguh beruntung engkau. Di dalam takdir ini ada kebaikan. Bahasa Arabnya fihil khair. Jarimu yang hampir putus itu pasti ada kebaikan. Kata raja, gimana orang jari hampir putus dibilang ada kebaikan? Nah, ya Bu, ibu kalau dapat musibah, terus ada teman ibu tiba-tiba bilang, nggak apa-apa, ini pasti membawa kebaikan. Ibu bakal bilang apa? Enak banget tinggal ngomong begitu. Kan gitu kan? Susah Bu. Karena pernah ada kejadian. Ada seorang muslimah takziah dia ke rumah salah satu sahabatnya. Dia bilang, bersabar ya Bu, karena anaknya wafat. Sabar ya Bu, saya cuma bisa ngomong sabar. Tiba-tiba ibu yang sedang berduka itu marah hebat. Dia langsung tunjuk-tunjuk, sabar, sabar. Jangan bilang sabar, anakmu aja masih hidup. Nah, ini luar biasa. Mungkin mirip kayak gitu tuh yang dialami oleh raja itu. Mau bilang kebaikan dari mana, jari saya hampir putus. Akhirnya apa? Saking marahnya, yang namanya raja punya uang, punya kuasa bebas. Masukin dia ke penjara. Akhirnya Perdana Menteri itu masuk penjara. Di hari itu, raja itu dia senang berburu. Akhirnya dia berburu lah. Saking jauhnya berburu, akhirnya melewati hutan yang sudah menjadi batas kerajaan. Nah, singkat kisah, ternyata dia ketemu dengan suku animisme. Ya, jadi di pedalaman itu kan biasanya ada animisme, yang mereka itu kan menyembah dewa, Bu. Biasanya kalau yang menyembah dewa itu ada prosesi apa Bu? Biasanya yang dikorbankan itu, ya semacam kayak tumbal. Ya, dia untuk prosesi penyembahannya kan begitu tuh. Nah, ya. Akhirnya seluruh yang ikut raja dibunuh. Ya, karena kan memang biasanya animisme nyambungnya dengan kanibal. Kan gitu kan? Dibunuh tuh semua. Disisain yang paling ganteng, paling bagus. Biasanya kalau untuk penyembahan, biasanya dicari yang paling bagus. Ya sama kayak kita milih kambing, milih sapi kan yang paling bagus. Ya. Akhirnya yang paling bagus pasti posturnya raja. Badannya tinggi, besar, gagah, dan lain. Akhirnya raja itu sudah diikat tuh di tengah-tengah. Ya, mau dia dilakukan ritual penyembahan lah untuk dewa. Nah biasanya Bu ada kepala suku alias dukun. Nah dia ngecek tuh, oh kakinya bagus, oh badannya bagus, mulutnya bagus. Nah sudah mau diberikan diberikan ritual, tiba-tiba jari jempolnya kelihatan. Nah ini apa ini? Oh ini jari jempolnya hampir putus ini. Oh nggak boleh. Buat dewa harus yang terbaik, lepaskan dia. Langsung itu raja kabur lari secepat-cepatnya.
Sampai akhirnya dia kembali ke istananya dan dia langsung nyari Perdana Menteri yang lagi ditangkap. Ya, sampai di penjara dia bilang, "Wahai Perdana Menteri, betul kata engkau, setiap takdir itu fihil khair. Pasti ada kebaikan." Betul. Dia ceritakan ya dari awal sampai akhir. Kemudian kata Perdana Menteri itu dia bilang, "Wahai Raja, bagiku masuk penjara juga kebaikan." Raja itu makin heran, baik dari mana kau masuk penjara? Akhirnya kata Perdana Menteri, kalau engkau nggak marah sama aku diajak berburu. Kalau aku diajak berburu, mati aku. Jadi Ibu, yang terjadi di sisi kita hari ini, fihil khair. Dah itu. Kenapa kok Ibu tinggalnya di Jakarta, di JGC? Berarti di dalamnya ada kebaikan. Padahal suami Ibu tadinya udah rencana kita mau hijrah ke Australia. Gak jadi kok, ujung-ujungnya ke Jakarta Timur. Ya, fihil khair. Ada yang terbaik. Ya, yang terbaik. Maka Ibu, suami Ibu yang menjadi pasangan hari ini yang terbaik. Walaupun ada kurang-kurangnya. Betul, Bu? Jangan bandingin sama suaminya Luna Maya. Luna Maya boleh dapat Maxim, kalau kita makan Grab apa Gojek. Gitu. Jangan bandingin, jangan. Fihil khair. Semuanya ada kebaikan. Kenapa? Karena pasangan yang kita nikahi hari ini, Bu, itu sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum bumi dan langit tercipta. Buminya belum ada, langitnya belum ada, jodohnya sudah ditentukan. Makanya kok bisa orang Medan ketemu orang Solo, ya. Kok bisa orang Sulawesi ketemu orang Jawa. Ya, ibu saya orang Bugis, bapak saya orang Brebes. Nah, ketemu Bu di Jakarta. Kan luar biasa, kok bisa? Gitu ya. Itulah namanya jodoh sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini tercipta. Artinya yang milik kita sekarang itu semuanya ada kebaikan. Maka kalau sudah tahu semuanya ada kebaikan, bersabar, berada dalam kebenaran, itu akan terasa mudah. Ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat buat semua. Ya, berarti bergabung di Almar'atus Shalihah fihil khair. Ya, bertetangga di JGC berarti fihil khair. Berpasangan dengan suami kita hari ini berarti fihil khair. Semuanya yang terbaik. Sampai kita tidak tahu kok bisa Allah pasangkan dengan jodoh yang kadangkala ada yang memberikan ujian buat pasangannya. Buktinya siapa? Aisyah, Asia. Nah, beda Aisyah dengan Asia. Asia bersuamikan Fir'aun. Tapi ternyata ada kebaikan buat Asia. Dijadikan dia diantaranya adalah nanti penghulu wanita di surga. Ya, pemimpin wanita di surga. Dijadikan Asia. Luar biasa. Jadi kalau yang suaminya zolim, berarti nanti masuk bestinya Asia. Betul. Suka dia bilang, "Bu, suami saya baik, dia bertanggung jawab, dia kasih nafkah. Tapi Bu, dia bikin hati saya sakit terus Bu. Kayaknya saya tekanan batin sama suami, makanya sampai saya kurus badannya Bu." Oh berarti nanti sekelompoknya sama Asia. Kan gitu. Tapi kalau suaminya salih, suaminya seorang ustadz, bisa mengayomi, oh berarti nanti sekelompoknya sama Khadijah. Gitu kan. Saya ditinggal Bu sama suami saya. Saya baru 35 tahun, suami saya wafat, saya ditinggalin anak 3. Oh berarti nanti sekelompok sama Maryam. Mendidik membesarkan anak tanpa bantuan suami. Memang kalau perempuan tuh biasa ditinggal suami masih kuat sendirian. Ya ada salah satu jamaah saya 35 tahun suaminya wafat, anaknya 4. Nah, luar biasa, laki-laki semua bisa membesarkan. Oh berarti nanti sekelompok dengan Maryam, gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu, ya. Kemudian nanti siapa lagi? Ada Fatimah, ya. Fatimah ini Ummu Abiha, ibu bagi bapaknya, anaknya solihah, luar biasa. Nah, maka ibu-ibu semua yang saya cintai karena Allah, sesungguhnya yang ada bersama dengan kita hari ini adalah kebaikan.
Maka kalau kita sudah tahu masuk rumah adalah di dalamnya kebaikan semua. Ya Bu, nanti kalau masuk rumah, tadi Ibu tinggalin kan rumah rapi nih. Nanti masuk rumah kan udah berubah nih penampilannya. Benar Bu? Ditinggalin dapur udah bersih. Pas kita datang cucian piring udah numpuk. Langsung, ya Allah, amal soleh saya banyak, amal soleh saya banyak. Ya, rumah udah rapi, udah bersih, berantakan lagi, kasurnya berantakan lagi, ya Allah, pahala saya menggunung. Jadi kalau orang yang tahu setiap aktivitasnya itu adalah amal soleh, maka membersihkan rumah itu adalah amal soleh. Enak gak jadi ibu? Enak. Terakhir saya tutup. Dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, di antara sebab dan kondisi doa itu dikabulkan, dalam hadis ke-28 kalau tidak salah, ya, yutilus safar, dalam safar yang panjang, ini kondisi doa kabul. Ibu dari rumah ke sini itu ibu safar, doa ibu kabul. Jadi rugi kalau di perjalanan gak doa. Nah, ya, semakin jauh doanya bisa makin banyak. Makanya saya kalau berangkat umroh Bu, dari di pesawat saya udah doa. Karena justru di pesawat sedang safar, sedang mengalami ujian. Banyak orang mikir umroh itu pas di depan Ka'bah baru doa. Padahal dari di atas pesawat, ibu doa. Ya, itu disebut yutilus safar, safar yang panjang. Nah, kemudian yang kedua, asy'atsa aghbar, rambut berantakan, bajunya lusuh. Ibu kalau di rumah biasanya pakai bajunya apa Bu? Baju kebangsaan kita apa Bu yang kencang Bu? Kadang warnanya udah pudar. Ya, kadang semakin bolong semakin adem. Ya, makin susah buat dibuang kadang. Karena makin enak buat dipakai tidur. Justru dengan keletihan kita mengurus rumah tangga, rambut ibu tidak sempat disisir, baju ibu sedang lusuh-lusuhnya, doa ibu sedang kabul. Tuh, ibu lagi nyuci piring, ibu nyuci pakaian, atau bantuin anak, dan lain-lain. Keringetan, rambut kita berantakan. Doa Bu, ya Allah haji, ya Allah haji, ya Allah haji. Itu, jadi kita itu potensi banget doa tuh kabul Bu. Ya justru bukan pas lagi rapi, lagi berantakan Allah kasih kesempatan buat doa itu kabul. Kemudian yang berikut yang ketiga, pada saat seorang hamba yamuddu yadaihi ila sama, tangannya diangkat ke atas ke langit, itu doanya kabul. Rasul kalau di dalam rumah doanya tidak kabul, keluar rumah. Nanti jangan heran kalau Bu Sintia di teras ngangkat tangan begini, oh berarti doanya belum kabul. Ya, jadi memang kita perlu Bu, memang mengangkat tangan. Makanya orang Arab tuh Bu, kalau lagi hujan, ya mereka nggak lari, mereka angkat tangan mereka. Ya mudu ya dahilah sama, hujan pula, berlipat-lipat depan Ka'bah pula, nggak kabur, mereka langsung angkat tangan, doa kabul, masya Allah, doa kabul. Ya, dan kemudian yang terakhir dalam hadis riwayat Muslim kalau tidak salah saya temukan. Seseorang hamba yang mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 4 kali, doanya kabul. Ibu buka dompet aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabul Bu. Udah. Ya Allah, udah 4 kali aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh ya, itu luar biasa. Maka ibu semua yang saya cintai karena Allah, amal solih sudah terhampar. Pokoknya keluar dari rumah ini, dari almar'atus sholihah, kembali ke rumah, ngelihat semua sudut rumah adalah amal solih. Ya, jadi kalau ngebantu ya urusan rumah tangga, jalaninnya enak, karena dia tahu ya itu amal solih. Anaknya nanti zuhur diingatkan sholat, amal solih. Siramnya jangan lupa, jangan seember tadi ya, pelan-pelan ya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat untuk semuanya. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu semua disehatkan selalu ya, dan dijadikan ukhuwah kita ini semakin erat. Dan saya yakin kalau ukhuwah itu sudah erat karena Allah, saling menyayangi karena Allah, bisa menjadi penyebab kita semua nanti akan memberikan syafaat satu sama lain. Ya, mau nggak tetanggaan lagi nanti sampai surga?
Mau ya Bu ya? Insya Allah ya Bu. Iya, baik. Boleh tangan kanannya? Oke, taruh di pundak teman yang sebelah kanan. Kita bilang ya. Ya, ikuti saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bestiku tersayang. Besti antil jannah. Jangan lupa. Ajak saya ngaji. Telepon kalau saya nggak dateng. Samperin kalau saya males. Insya Allah. Kita bersama sampai ke surga. Ajak-ajak aku ya Besti. Amin, amin, amin. Ya Bu ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan itu bisa membawa manfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa materinya. Semoga kita semua jadi bestie juga di surga. Amin, amin, Amin ya Allah.